Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, saya akan membahas mengenai the power of attitude atau kekuatan sikap. Teman, sebagai seorang muslimah, kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Setiap muslimah pasti memimpikan hal-hal tersebut. Bagaimana diri kita, itu semua berawal dari bagaimana sikap kita. Lalu bagaimana membentuk sikap yang positif itu? Pertama, sikap. Dalam banyak hal, kita memiliki kesamaan. Akan tetapi satu perbedaan kecil hampir selalu membuat sebuah perbedaan besar. Apakah itu? Perbedaan kecil itu adalah sikap. William James berkata, penemuan terbesar dari generasi ini adalah seorang manusia bisa mengubah kehidupan dengan mengubah sikapnya. Kita seringkali tidak sadar bahwa sikap kita tidak hanya memberikan pengaruh pada kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi kesuksesan semua orang yang ada di sekeliling kita, keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kerja kita. Sebenarnya sikap itu menular. Dan dari waktu ke waktu kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah sikapku ini pantas untuk ditiru? Setiap hari kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk membuat satu perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Kita boleh memilih untuk bersedih dengan semua beban dalam hidup kita, atau bisa memutuskan untuk hidup dalam kekaguman, menyentuh hati pribadi lain dalam kehidupan kita. Itu semua pilihan. Kita bisa memilih menjalani hidup semaksimal mungkin dan diberi kesempatan untuk menyentuh kehidupan seseorang dengan cara yang positif. Yakin dan kekuatan cita-cita. Temukan satu tujuan dan keinginan besar Anda akan mengikutinya. Namun, tuliskanlah dan sering-seringlah membacanya. Sebuah cita-cita yang tidak dituliskan hanyalah sebuah harapan belaka. Mark Anderson. Bahkan dengan cita-cita, keinginan besar dan tujuan dalam hidup kita semua dihadapkan pada kemalangan, dan bagaimana kita bereaksi terhadap kemalangan itulah yang akan mendiktekan kesuksesan atau kegagalan kita. Menurut Mark Anderson, banyak terdapat penghalang, jalan memutar atau lubang pada jalan hidup yang kita lalui. Kadang-kadang semangat kita mungkin surut dan hati kita merasa ragu. Tapi kita harus pahami kekuatan manusia. Sebagian orang menyamakan kerendahan hati dengan kelemahan, padahal sebaliknya, kerendahan hati adalah sebuah kekuatan luar biasa yang menarik keinginan baik manusia dan menghargai siapa saja yang memiliki keinginan itu. Pikirkan orang-orang yang kita temui dan pikirkan, wow, orang yang luar biasa. Rendah hati bukanlah sebuah tindakan, tapi sebuah sikap. Ia merupakan sebuah sikap melayani dan mempedulikan orang lain lebih dari kita mempedulikan diri kita sendiri. Mereka yang mencapai kerendahan hati biasanya diberi berkah lebih dari impian mereka yang paling liar. Seseorang yang rendah hati selalu merupakan pendengar yang baik dan tidak diragukan lagi. Salah satu tindakan paling sederhana dan kebaikan dan sikap rendah hati adalah untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan seseorang. Nah, selanjutnya adalah tentukan tujuan hidup. Mencintai apa yang kita lakukan adalah salah satu kunci paling penting untuk menjaga sebuah sikap positif. Kita tidak bisa menipu keinginan. Ia adalah bahan bakar yang menggerakkan impian apa saja dan merupakan alasan kita bahagia karena kita hidup. Bagaimana caranya menemukan tujuan hidup? Tidak ada jawaban yang mudah, namun berikut 2 tips praktis yang bisa membantu kita. Pertama, temukan bakat kita. Yang kedua, temukan apa yang membuat kita bersemangat. Menemukan alasan hidup memberikan kita sebuah sikap positif yang tidak bisa dihentikan. Kunci meraih sukses dalam bijak hidup adalah menggunakan pemikiran baik dari orang bijak. Nah, begitulah Leo Tolstoy yang disarikan dalam buku Mark Anderson yang berjudul The Power of Attitude. Semoga sikap kita semakin lama semakin baik.
Karena kunci meraih sukses dalam hidup adalah menggunakan pemikiran baik dari orang bijak. Semoga kita bisa belajar dari orang bijak dan tidak membuat kita sombong terhadap kesuksesan ataupun terhadap pemikiran yang kita miliki. Demikianlah cerita dari saya atau pengalaman saya dari sebuah buku. Semoga ini dapat membuat kita mendapatkan semangat dan juga perubahan diri ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.